Warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan di sini dan di channel kali ini video ini agak spesial teman-teman karena saya hari ini akan membuat video praktik haji. Haji lebih tepatnya haji tamattu. Jadi haji itu ada beberapa bagian, banyak jenis haji dan kali ini saya akan membuat video tentang praktek haji tamattu. Jadi check it out. Oke teman-teman, sedikit penjelasan soalnya kan nggak pengen tahu nih haji tamattu itu apa. Apalagi buat saya yang juga yang belum belajar tuh belum tahu apa tuh haji tamattu. Taunya haji biasa aja gitu. Nah, jadi teman haji tamattu itu ntar kita melaksanakan umroh di bulan haji. Jadi kita umroh dulu, nanti baru haji. Dan setelah umroh nanti kita tahallul. Terus habis tahallul nanti kita memakai kain ihram untuk haji di tanggal 8 Zulhijjah. Dan haji ini orang yang haji tamattu harus menyembelih kambing. Jadi gitu. Oke teman-teman, jadi sebelum kita jadi hari ini sekarang kita tutorial umroh, tapi sebelum kita tutorial umroh secara full saya mau kasih tutorial cara pakai kain ihram. Oke, pertama kalau kalian mau umroh itu biasanya dapat dua nih, kainnya dapat dua, yang satu buat bawah, yang satu buat yang atas ya badan sama yang bawah ya. Nah, seharusnya tuh kalau misalnya kalian berihram itu kalian nggak pakai kain sama sekali ya, jadi nggak pakai celana dalam, nggak pakai sesuatu yang membentuk di tubuh gitu kainnya. Nah, kalau sarung bawahan itu kayak sarung biasa tuh, agak bawah. Jadi kayak sarung biasa tuh, kayak gini doang. Nah, ya mungkin buat orang yang nggak bisa pakai sarung mungkin ya agak mainstream ya. Nah, ya selebihnya seperti ini. Oke. Nah, yang satunya ini buat nutup. Ini. Nah. Jadi yang sebelah kanan teman-teman, yang ini sebelah ujung kanan ini bisa diikatin di sini. Jadi kan ini digulung tuh. Jadi bisa diselipin di gulungan itu. Jadi kayak udah nyangkut di sini. Nah kan biasanya kalau haji atau umrah itu kan biasanya ada yang ngeliatin bau kanan, nah nanti tinggal giniin aja ini. Nah, cuman kalau mau yang tutup semua ya cukup gini aja. Kayak gini teman-teman. Weh, haji beneran nih teman-teman. Enggak. Oke, nanti lanjut kita ke Mekah. Oke, sekarang kita mulai umrah guys. Jadi umrah itu diawali dengan berihram. Jadi berihram dulu di mikot. Nah, kalau bisa nih sebelum berihram itu sebenarnya berpakaian kayak gini. Itu kalian bisa mandi dulu, itu hukumnya sunnah. Terus mulai pakai kain ihram yang tadi. Nah, kalau udah pakai kain ihram, teman-teman bisa baca labbaik Allahumma umratan. Nah, kalau kalian udah baca labbaik Allahumma umratan, itu berarti semua hukum yang ada di hukum ihram, larangan ihram maksud saya, itu sudah berlaku dari sejak baca itu. Nah, jadi ya hati-hati aja teman-teman. Jadi barangkali kan udah baca labbaik Allahumma umratan lupa gitu kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah kalian baca bacaan talbiyah ya. Jadi talbiyahnya itu adalah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata wal mulk la syarika lak. Nah, terus kalau udah mulai berihram kayak gini teman-teman, nah kita ke Mekah. Jadi kita masuk Mekah. Dan tidak melanggar. Nah, jadi ini ya teman-teman Mekahnya ya. Stereotip aja sih. Bagi tamattu. Jadi untuk mulai kan biasanya teman-teman kalau sering dengar tuh ada 7 putaran ya, memutari 7 kali Ka'bah. Jadi untuk memulai 7 putaran itu kita harus dimulai dari ini nih. Dari apa aja. Nah, biasanya kalau di Mekah yang asli ya, itu nanti ada garisnya gitu, yang melurus gitu. Jadi udah orang-orang bisa lihat ya. Karena selama itu ya, juga sih pakai insting aja sih. Jadi itu ada tandanya. Nah, jadi kalau udah mulai dari sini, kita udah bisa mulai putaran 7 kali. Ya kan? Oke, jadi misalnya nih, kita udah mulai jalan nih, udah mulai muterin Ka'bah. Jadi kalau kita muterin Ka'bah tuh biasanya orang-orang bacanya labbaik Allah tuh kalimat talbiyah selama putaran itu. Nah, tapi kita juga bisa doa macam-macam kayak doa mau minta uang mau minta surga apapun itu kita bisa ya. Nah, kita jalan.
Nah kalau misalnya muter tuh kita nggak boleh kesini ya teman-teman, karena ini termasuknya bagian dari Ka'bahnya itu sendiri ya, ada sedikit sejarahnya gitu lah. Jadi kita lewatnya sebelah sini. Itu aman kok, itu nanti ada yang jaga kalau di tempat asli. Nah kita jalan. Allahumma labbaik. Gitu. Nah terus di sini kita menemukan rukun Yamani. Jadi nanti ada tandanya kayak gini teman-teman. Jadi dari sini nyampe Hajar Aswad kita doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selama dari sini habis itu kita doanya itu aja. Jadi Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik wa la syarika lak. Terus dari sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalau udah pas di sini berarti udah satu putaran. Nah, dari sini kalau udah nyampe Hajar Aswad lagi, nah kita tuh bisa mencium Hajar Aswad. Nah, tapi karena sekarang nih jamaahnya terlalu banyak ya, nggak mungkin orang desek-desekan cuma satu-satu buat nyium Hajar Aswad. Jadi kita cukup lambaikan tangan dari jauh. Takbir itu berapa kali ya? Takbir. Jadi kita bisa bertakbir Allahu Akbar kayak gitu. Tiga kali takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah gitu berarti udah satu. Nah, kita coba lagi ya, teman-teman. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu putaran kedua. Nah, itu nanti muter 7 kali. Nah, kalau udah muter 7 kali ini, kita bisa sholat di ini namanya Maqam Ibrahim ya. Nih, jadi kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Nah, itu nanti teman-teman nggak usah khawatir ya, karena nanti di tempat yang asli itu nanti ada tempat yang disediain buat sholat. Ya, meskipun ya mungkin agak desek-desekan, saya nggak tahu juga karena jemaahnya banyak. Jadi kita sholat 2 rakaat di sini. Sholat selesai. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya habis dari Mekah. Oke teman-teman. Jadi habis dari Masjidil Haram ya, saya salah ngomong. Jadi habis dari Masjidil Haram. Terus kita ke sofa teman-teman. Kita sampai di sofa. Nah, di sofa ini kita mau lari-lari. Ya nggak lari-lari banget sih. Maksudnya kita nanti mau jalan bolak-balik dari sofa ke Marwah. Itu kayaknya bukit kalau nggak salah ya, sofa sama Marwah itu. Jadi itu salah satu amalan yang diambil dari ini, kisah ibunya Nabi Ismail ya, yang pas itu bolak-balik sofa dan Marwah. Dari situ kita mengamalkan yang dilakukan oleh ya dari ibunya Ismail ya. Nah, jadi dari sofa ini kita bisa baca Inna sofa wal marwata min sya'airil. Nah, jadi nanti kalau misalnya di Mekah yang asli itu nanti kayak ada tempatnya gitu buat jalan. Oke, ayo kita langsung jalan aja teman-teman. Jadi nanti ada tempat jalan. Nah, jalan. Nah, cuma nanti di pertengahan jalan itu teman-teman, itu di atas itu nanti ada hijau-hijau gitu. Jadi ada ditandain nama lampu-lampu hijau. Nah, di situ di area yang lampu hijau tuh kita harus lari-lari kecil ya teman. Misalnya seolah-olah ini udah mulai hijau nih. Hijau, nah kita mulai lari-lari kecil. Udah mulai lari-lari kecil. Nah, lari kecil. Nah, kalau udah hijaunya selesai ya jalan biasa aja. Oke, kita jalan. Sampailah kita di Marwah. Nah, pas sampai di Marwah teman-teman, kita bisa ngadep ya. Sejajar sama Mekah nih. Sejajar sama Mekah nih. Ini kan Mekahnya di situ. Kita sejajar sama Mekah. Terus kita bisa baca 3 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ngadep ke Mekah. Nah, terus habis la ilaha illallah itu teman-teman bisa baca terserah mau doa apa aja. Nah, jadi sa'i dari Safa ke Marwah itu dilakukan 7 kali juga. Ya mirip kayak tawaf tadi 7 kali. Cuma yang ini tuh jadi dari satu titik ke titik itu udah dihitung sekali. Maksudnya bukan bolak-balik dihitung sekali, tapi dari satu titik ke satu titik. Nah, itu udah dihitung sekali. Jadi saya dari Safa ke Marwah ini udah dihitung sekali. Nah, sekarang kita balik lagi ke Safa. Jadi kita balik lagi. Nah, ini balik. Nah, hijau nih balik lagi.
Oke, kita tiba di sofa lagi. Nah, itu tadi udah hitung 2 kali. Dan bacaan yang inna sofa wal marwata min syairillah itu cukup dilakukan sekali. Cuma kalau yang doa tadi yang Allahu Akbar 3 kali sama la ilaha illallah di marwah itu dilakukan ketika kalian tiba di marwahnya ya. Jadi dilakukan kalau misalnya berarti kita bolak-balik marwah itu ada beberapa kali ya, nggak lebih harusnya lebih dari sekali ya. Harusnya. Emang lebih dari sekali nah. Jadi kita baca kayak gitu pas datang ke marwah. Nah, kalau yang di sofa itu yang inna sofa wal marwata min syairillah itu cukup sekali aja ya. Jadi gitu ya. Oke teman-teman, ada beberapa poin yang aku sempat lupa ya buat yang sebelum-sebelumnya. Pertama itu soal tawaf yang muterin Ka'bah 7 kali itu sebenarnya kain ihram kita tuh harus dibuka yang bahu sebelah kanan. Ini ada sejarahnya teman-teman, dimana umat muslim tuh nunjukin bahu kanan itu biar kelihatan kayak gitu, biar kelihatan masih kuat banget gitu. Itu ada sejarahnya. Ya, yang saya tangkap itu ceritanya itu karena pas itu ada kaum Quraisy mengira bahwa umat muslim itu membawa banyak penyakit. Nah, dan oke, habis kita dari sa'i tadi, habis dari sa'i Safa Marwah 7 kali itu tadi, nah kita melakukan tahallul. Nah, tahallul ini itu ada 2 macam ya. Kalau nggak salah tuh yang ada yang cukurnya cuma seberapa doang, ada juga yang satu helai ya. Ada yang cukur satu helai doang. Ada juga yang cukur botak. Cuma kayaknya cukur botak itu karena kita haji tamattu yang umroh baru haji. Jadi untuk yang umroh ini kita cuma potong beberapa doang. Nah, nanti sisanya kita gondola habis pas nanti haji. Nah, oke, kita udah tahallul nih. Udah selesai. Nah, berarti kita sekarang bebas. Sekarang kita sudah dibebaskan dari larangan-larangan ihram. Jadi kita bisa pakai pakaian bebas, terus kita bisa pakai wangi-wangian dan segala macam sambil menunggu 8 Zulhijjah. Nah, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita mulai haji ya teman-teman. Jadi haji ini beda. Jadi ngomong-ngomong soal haji tamattu. Nah, ini salah satu kenapa namanya haji tamattu. Karena dari umrah itu tadi kita selesai umrah, dari selesai tahallul itu nyampe haji itu kita udah bebas dari larangan ihram dan itu bebas, benar-benar bebas. Nah, karena haji mulai tanggal 8 Zulhijjah ya teman-teman. Jadi 8 Zulhijjah ini kita nggak menentu ya. Maksudnya kita bisa di hotel mulainya buat niat haji. Kalau sebelumnya umrah tadi kan mungkin di depan Masjidil Haram apa gitu kan. Maksudnya yang mau masuk gitu. Perbatasan. Masuknya di perbatasan. Nah, kalau di sini kita bisa di hotel. Jadi di hotel tuh kalian pakai kain ihram terus baca labbaik Allahumma hajjan. Jadi kalau tadi labbaik Allahumma umratan, sekarang labbaik Allahumma hajjan. Terus saya mau memperbaiki sedikit soal tadi tahallul ya. Tahallul tadi itu jadi tahallul kan nanti ada 3. Yang pertama tuh nanti kita cuma potong tuh sebagian aja. Jadi kita nyisain lagi. Nah, yang potong kedua tuh jika sebagian lagi kita sisain cuma ya lebih tipis aja. Dan yang terakhir itu nanti digundul habis ya. Istilahnya kayak yang pertama dicukurnya 3 cm, 1 cm, 1 cm botak. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut ke Arafah. Oke, tadi masih 8 Zulhijjah. Kita tadi full ya banyak talbiyah lah. Banyak-banyakin doa. Kita alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, yaitu banyakin baca doa. Nah, nyampe tanggal 9 Zulhijjah. Di 9 Zulhijjah ini kita wukuf di Arafah. Wukuf itu maksudnya kayak berdiam diri. Jadi Arafah itu kayak bukit gitu ya, teman-teman. Bukit Arafah, kalau teman-teman pernah lihat video-video kayak bukit Arafah gitu-gitu, orang biasanya kayak buat kayak vlog-vlog kayak gitu ya. Kalian pasti tahu. Nah, di ngomong-ngomong soal wukuf di Arafah ini teman-teman, itu dimulainya dari setelah tergelincir matahari itu nyampe fajar 10 Zulhijjah. Itu ya sore-sore deket-deket maghrib lah, ya sekitar segitu 10 Zulhijjah. Boleh juga nyampe malam boleh. Nah, bacaannya itu yang terbaik itu bisa la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga Arafah ini salah satu rukun haji yang paling utama, teman-teman. Terus nanti habis dari Arafah kita ke Muzdalifah. Kita ke Muzdalifah. Oke, kita sudah tiba di Muzdalifah. Tapi ini nggak ada tandanya. Nah, kita di sini namanya mabit di Muzdalifah itu bermalam di Muzdalifah. Jadi di sini kita bermalam biasa. Itu nanti bentuknya kayak tenda-tenda gitu kalau di real life-nya nanti teman-teman di Mekah. Nggak tahu ya itu di sebelah mana ya Muzdalifah. Nah,
Di situ kita bermalam di tenda-tenda. Nah, terus kita sholat maghrib sama sholat isya tuh di jamaah pas itu. Nah, kenapa tujuan kita di Musdalifah itu salah satu kita ngumpulin batu, kerikil-kerikil itu nanti buat kita lempar jumroh. Ya, itu kan 10 Zulhijjah. Nah, di saat itu juga nanti kita melempar jumroh Aqobah juga di 10 Zulhijjah. Saya nggak tahu ya, itu lebih tepatnya di kapan kapan ya, lempar jumroh Aqobahnya. Nah, jadi lempar jumroh itu ntar kita kumpulin batu ya sekitar 7 batu. Nah, terus kita ngelempar ke ada satu titik gitu, kita ngelempar. Nah, setiap lemparannya itu nanti kita baca Allahu Akbar. Jadi kayak ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar nyampe 7 kali. Nah, kalau udah 7 kali ya sudah. Jadi gitu ya, teman-teman. Terus nah, habis lempar jumroh itu nanti kita harus menyembelih dam. Nah, ini yang saya maksud kenapa Haji Tamatuk itu wajib menyembelih. Jadi menyembelih kambing bisa menyembelih apalah. Jadi wajib bagi yang Haji Tamatuk. Nah, habis menyembelih dam nanti kita tahallul yang pertama itu tadi yang sudah saya pernah singgung sebelumnya. Jadi yang tahallul kali ini tuh dipangkas lebih pendek lagi, tapi jangan dibotak. Karena itu nanti buat yang tahallul yang terakhir. Tahallul tuh maksudnya cukur rambut itu, bro. Terus kita nanti tawaf lagi ya, teman-teman. Tawaf, tapi ini namanya tawaf ifadah. Ifadah, ya. Ifadah ini dan termasuk rukun haji. Jadi kalau ditinggalkan ya bisa jadi ya mungkin ngulang. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi tawafnya sama kayak tawaf yang sebelumnya yang umroh itu tadi, teman-teman. Ya emang kayak gitu, terus sholat di belakang makom Ibrahim segala macam. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah sa'i lagi. Sa'i haji yang ini. Jadi yang tadi itu sa'i umroh, sekarang sa'i habis itu nanti sa'i haji. Sa'i haji itu ya itu tadi yang dari yang dari Sofa ke Marwah. Nah, yang itu. Jadi dilakukan setelah tawaf ifadah. Jadi habis tawaf itu nanti kita langsung sa'i gitu. Nah, terus habis sa'i terus tahallul lagi. Nah, ini tahallul yang terakhir namanya tahallul tsani, tahallul kedua. Tsani itu kayak bahasa Arabnya dua deh. Terus nah habis itu selesai semua larangan ihram. Nah, jadi habis tahallul yang terakhir itu larangan ihram itu selesai. Tapi pengecualian itu ada beberapa doang yang larangan ihramnya yang kita bisa lakukan. Beberapa ada yang masih nggak boleh. Nah, gitu ya, teman-teman. Terus nanti mabit lagi tapi di Mina. Itu dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu berarti berapa? 3 hari. Dan pas itu juga kita lempar 3 jumroh dari antara 11, 12, 13. Nah, jadi gini pembahasannya. Mabit di Mina itu kan 3 hari. Jadi kalau emang ada orang yang emang mabitnya 3 hari, berarti dia harus lempar jumrohnya juga 3 hari di hari yang sama. Dan satu harinya itu kita harus lempar jumroh itu ada 3 jenis. Yang pertama ada jumroh ula. Teman-teman yang nonton video ini bisa catat ya kalau misalnya emang benar-benar mau haji nih. Jadi ada jumroh ula, ada jumroh wusto, sama jumroh Aqobah. Nah, setiap masing-masing lempar jumroh ini dia harus melempar 7 batu juga. Jadi kalau 7 tambah 7 tambah 7 berarti 21 per hari. Ya. Dan lempar jumroh itu beda titiknya ya, teman-teman. Maksudnya mungkin yang ada lempar jumroh ula ada di sebelah sini, nanti ada di tandai titik-titiknya gitu ya, teman-teman. Dan ya, masing-masing 7 lemparan. Nah, berarti kalau misalnya orang mabit di Mina 3 hari ya berarti 21 kali 3. Speaker sendiri. Dan terus nanti ada tawaf wada. Jadi ini tawaf lagi, tawaf yang ya tawaf perpisahan ya kata kameramen saya. Jadi tawaf wada ini kita dilakukan nanti sebelum meninggalkan kota Mekah. Sedih sih, teman-teman. Peninggalan terakhir ya gitu. Oke, ngomong-ngomong soal beberapa teman-teman yang nggak tahu larangan ihram apa, rukun-rukunnya apa, nah sih saya jelaskan. Jadi pertama saya mau jelasin soal rukun haji. Jadi rukun haji itu ada pertama ada ihram. Ihram tuh ini tadi. Ihram itu kain, larangan-larangan itu semua. Terus wukuf di Arafah, itu wukuf di Arafah yang pertama tadi. Terus ada tawaf ifadah. Ifadah kan ya bacanya. Tawaf ifadah, ada sa'i itu yang bolak-balik Safa Marwah. Terus ada tahallul dan juga tertib. Tertib itu maksudnya ya urut. Ya masa saya tawaf dulu terus baru sa'i, ya enggak gitu juga. Tertib, terus sesuai sama penanggalan. Nah, jika ditinggalkan, kalau semua poin-poin rukun aja tadi hajinya tidak sah, teman-teman. Ya, udah bayar mahal-mahal. Maaf. Jadi, oke, selanjutnya adalah wajib haji. Jadi wajib haji yang pertama itu adalah ihram dari mikot.
itu yang pertama. Terus ada mabit di Musdalifah, ada mabit di Mina, ada lempar jumroh, tawaf wada, tidak melanggar larangan-larangan ihram, dan juga dam bagi tamato. Dam itu maksudnya ya itu tadi nyembelih. Dan jika ditinggalkan, konsekuensinya adalah wajib bayar dam. Wajib motong lagi. Jadi udah ini nih udah apa sih namanya? Udah nyembelih nih. Karena itu bawaannya dari haji. Nah, kalau kita ngelanggar salah satunya kita potong lagi. Jadi ya mungkin bisa ke double, ke triple gitu motong nyembelihnya. Terus ada sunah-sunah haji. Sunah-sunah haji yang pertama adalah mandi sebelum ihram. Tapi kalau saran saya ya mandinya tuh kayak mandinya yang nggak terlalu bener-bener wangi, karena seingat saya tuh salah satu larangan ihram tuh nggak boleh pakai wangi-wangian. Terus ada ya benar. Oh boleh teman-teman. Jadi sunnah memakai wangi-wangian sebelum niat. Oh ini berarti sebelum ini ya, berarti sekitar tanggal 8 Zulhijjah itu tadi. Terus ada iltiba ini khusus untuk tawafnya. Terus ada ramal, itu lari kecil yang 3 putaran pertama. Terus ada berbanyak talbiyah, berdoa di multazam, sama minum air zam-zam. Ini yang saya paham mungkin cuma yang ramal ya. Ramal lari kecil 3 putaran pertama ini ketika kita tawaf. Jadi ketika tawaf itu disunahkan tuh lari 3 kali lari kecil. Nah itu bahas sejarah lagi tuh. Jadi lanjutnya tadi kan. Jadi umat muslim itu dikiranya bawa penyakit ke Mekah pas itu, dikiranya kaum Quraisy. Jadi nah itu tadi. Jadi membukanya tuh sebelah bahu kanannya tadi, bahu kanan dibuka. Nah terus biar kelihatan umat muslim ini masih kuat-kuat, sehat walafiat oleh warga-warga Mekah saat itu yang rata-rata Quraisy. Nah, jadi mereka lari-lari kecil sampai 3 kali ya. Terlihat kuat, berotot gitu, guys. Nah, terus ada larangan-larangan ihram. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang perlu harus digarisbawahi sebenarnya di sebelah sini. Pertama adalah nggak boleh memotong rambut sama kuku, kecuali emang yang bagian tahallul tadi ya. Terus kedua adalah memakai wangi-wangian. Ketiga adalah menutup kepala, itu untuk yang laki-laki. Itu maksudnya gini. Menutup kepala itu maksudnya yang kayak gini. Jadi kan pakai kain ihram nih. Terus karena Arab itu panas sekali, jadi ini nggak boleh ditutup pakai gini, nggak boleh ditutup. Apalagi pas tawaf itu nggak boleh. Nah, terus selanjutnya adalah memakai pakaian berjahit, ini buat laki-laki. Terus berhubungan suami istri, ya begitulah. Terus sama membunuh binatang buruan. Oke, jadi dari selesai tawaf wada, semua selesai hajinya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Cuma beda sama yang sebelumnya yang umroh saya benar-benar satu tempat titik tempat saya ini praktekkan. Cuma yang haji ini emang beberapa mirip dan emang nggak bisa dipraktekkan karena pertama di bukit, di apa, jadi saya nggak bisa praktekkan. Terus di tenda segala macam. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Karena kalau misalnya salah takutnya benar-benar fatal ya, nanti yang dengerin kasihan juga. Jadi teman-teman bisa ngecek lagi mungkin di beberapa pihak yang emang ngajarin hajinya lebih serius lagi. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.